Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Abdul Muhammad Ghazali. Dan kali ini kita akan belajar cepat untuk membuat sebuah website e-commerce untuk penjualan yang website itu bersifat responsif untuk ukuran browser yang digunakan. Kita akan belajar dengan cepat caranya. Baik, pertama-tama kita buat terlebih dahulu folder new folder, masukkan di sini judulnya misal website e-commerce. Baik, kemudian kita buka window. Kita masukkan website kita tadi ke dalam Windows yang sudah baru kita buat tadi. Kita masukkan. Kemudian akan saya tambahkan file dalamnya. Kita hilangkan dulu ini. Tambahkan file. Kita hanya membutuhkan dua file, yaitu yang pertama seperti biasa index.html. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan file style.css. Baik, seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk di bagian index.html. Untuk di bagian index.html ini kita pisahkan dulu. Teman-teman bisa memasukkan kode yang akan saya salin di dalam sini. Jadi di sini doctype ini bisa dimulai dengan masukkan shift, tanda seru, dan kemudian di tab. Kemudian untuk bagian link rel style sheet kita masukkan yaitu seperti ini, https cdn jscloudflare.com, cek sini untuk masukkan font awesome, untuk manggil font awesome sampai sepanjang ini. Akan saya enter saja agar terlihat semua seperti ini. Kemudian biar dia terlihat, kita tutup dulu bagian ini. Nah, bisa teman-teman lihat ini kode lengkap ya. Ini untuk memasukkan font awesome. Sedangkan untuk di bagian atasnya sebelumnya yaitu link rel, style sheet, ref, style CSS ini untuk mengaitkan dengan style CSS kita. Lalu untuk di bagian bawah ini script ini bisa kita hilangkan saja karena sudah kita masukkan yang di atasnya link rel itu. Kita hilangkan saja font awesome ini. Kita hapus. Kemudian untuk titelnya saya akan masukkan Bootstrap demo. Dan kemudian ini adalah link untuk Bootstrap CSS yang akan kita gunakan untuk mengaitkan dengan kode CSS. Kita close dulu ini biar lebih luas. Sini link Break Connect, klik fonts. Kita akan masukkan untuk menggunakan fonts Google Apps. Link Break Connect-nya yaitu font Gestatic. Kita akan gunakan dari sini yaitu font Lobster dan Family serta font Rubik. Font Family Lobster dan font Family Rubik. Seperti ini kodenya. Ini adalah bagian Bootstrap CSS yang kita enter. Nah, untuk bagian yang ini tadi bisa kita pindahkan ke sini. Nah, bagian ini kita pindahkan saja ke bawah. Nah, di bawah sini. Nah, ini adalah bagian dari link Bootstrap CSS. Ya, dan ini adalah link untuk masuk ke font family yang kita pilih, yaitu font family Lobster dan font family Rubik. Lalu coba kita masuk ke bagian body. Baik, teman-teman bisa masukkan seperti ini.
kode yang akan kita masukkan. Bisa kita lihat di atas ini, yaitu kita masukkan dari navbar start, buat itu navclass, navbar expand lg untuk large, dan div class container, navclass, navbar brand, ref, organic. Kemudian baik, bisa kita lihat di sini, yaitu ini adalah untuk buttonnya, button class, navbar toggle, tipe button, database toggle, collapse database toggle, navbar scroll, area control, navbar score, area expanded. Kita enter ke bawah saja. Kita kontrol navbar score, area expanded, false, area label, toggle navigation. Di dalamnya kita masukkan yaitu span class, navbar toggle icon, dan di dalamnya itu kita masukkan link rel style untuk mengaitkan dengan ref, TTPS, CDN, JS, Cloudflare. Ini adalah untuk font awesome. Integrity, ini adalah untuk kode-kodenya. Dan untuk referensinya kita refer police-nya. Di sini kita masukkan no refer agar tidak mengulang. Dan dimasukkan div class, collapse, navbar, collapse ID, navbar scroll. Dan kita coba go live dulu. Go live. Dia sedang memuat body. Nah, sekarang kita buat agar jadi dua layar seperti ini saja. Yang bisa kita lihat tadi itu untuk navbar collapse ID, navbar scroll, collapse, navbar collapse. Jadi kita lihat sini dia akan apabila sedang kecil ini belum, karena kita belum masukkan di bagian style CSS-nya. Ini aktif, tapi sebelumnya coba kita lihat sini, dia ada link aktif, ref, home, dan nav item, nav link, ref, trending, store, organic, kontak. Kita masukkan namanya seperti ini, nav item, nav link, masukkan navbar nav, m auto, my2, my, large, 0, dan nav item, nav link, aktif, ref, home. Seperti ini kita salin menjadi 5 seperti ini. Lalu di bagian bawah kita masukkan yaitu form class, deflex, role, search, input class, px2, search, dp search, placeholder search, area label search, button class, btn 0, type submit search button. Nah, tutup dengan form div 0. Untuk permulaan akan muncul seperti ini. Kalau kita besarkan, maka dia akan muncul jadi kolom-kolom berbeda seperti ini. Tapi ini belum selesai karena kita harus masukkan dulu untuk bagian style CSS-nya. Baik, kita akan lanjut ke bagian style CSS. Kita buka. Baik, utama-tama yang akan kita masukkan di sini yaitu kita masukkan padding 0. Ini untuk bagian atas itu, padding 0, margin 0, box sizing, border box. Itu di bagian dari navbar kita. Kita enter. Di bagian sini kita akan masukkan selanjutnya yaitu navbar brand, font size 2 rem, color black, lalu font family lobster cursive. Dan kita ini untuk font family-nya lobster cursive, kita gunakan lobster. Ya, kita masukkan kembali navbar brand hover, colornya juga black, warna hitam. Lalu kita masukkan di sini navlink, navigator link, navlink. Dan margin right-nya yaitu 10 pixel, margin left 10 pixel, color black, font family Rubik sans serif, dan text transform uppercase di atas. Lalu kemudian di sini kita masukkan navlink hover juga dia black. Dan untuk di bagian search-nya kita masukkan yaitu height 40 pixel, width 80 pixel, lalu border radius 60 pixel, outline none, margin right min 35 pixel agar dia masuk dalam, dan font family-nya Rubik sans serif, dan bordernya kita gunakan 2 pen solid, dan warnanya yaitu RGB 248,26,92. Ini adalah kode dari warnanya. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan kode untuk bagian btn 0.
Nah, masukkan di sini yaitu btn 0 untuk buttonnya, height 40 pixel, kemudian width 40%, border radius non, outline non, border non. Dan background yang juga sama yaitu RGB 248 2692. Color warna tulisannya itu white, putih. Border radius 60 pixel agar dia melingkar, dan kemudian font weight-nya 700. Baik, coba kita cek. Nah, seperti inilah tampilannya. Dia menjadi organik, home, trending, store, organic kontak. Tulisan organik ini menjadi seperti ini karena kita menggunakan font lobster tadi, sedangkan untuk tulisan yang home, trending, store, organic kontak ini menjadi seperti ini karena kita menggunakan font lobster. Dan apabila kita lihat di sini warnanya agak abu-abu, apabila kita mau klik dia akan berubah menjadi warna hitam seperti ini. Nah, untuk bagian tombol pencariannya menjadi warna seperti ini. Warnanya menggunakan RGB dengan tulisan warna putih dan bisa kita ketik di sini. Bila kita kecilkan, maka dia akan menjadi seperti ini. Klik, kalau dia belum bisa, maka kita akan buat dia menjadi bisa. Kita besarkan kembali. Kemudian kita akan kembali ke bagian CSS kita, sini. Kemudian sini kita akan masuk kembali ke bagian index HTML karena di bagian CSS sudah selesai. Kita masuk ke bagian index HTML. Sekarang kita akan buat untuk bagian main section-nya. Bagian bawah dari navbar. Masukkan. Seperti yang sudah saya buat di sini. Main section. Turunkan saja. Main section class main. Div class container p5, div class row p5 text, div class call large 7 max auto, text center, div flex column, justify content center, align item center, style min height 60, H1 untuk H1 kelasnya yaitu kita masukkan PT3 welcome to organic misalnya H1. Button class btn 0, mt4 shop no button. Dan ini bisa kalian ubah. Nah, untuk kita menggunakan button 0 seperti yang sudah kita masukkan di bagian style CSS tadi, yaitu untuk kelas button 0 seperti ini. Baik, bisa kalau kita cek, nah, dia akan muncul tulisan seperti ini. Nah, di bagian tengah tulisannya dan dia akan muncul seperti yang kita masukkan di sini tadi karena kita menggunakan button 0. Kemudian kita akan memasukkan untuk bagian background-nya, dan itu kita akan gunakan dari file image yang akan saya masukkan. Baik, pertama-tama saya akan masuk ke bagian file explorer saya akan buka ke bagian dari documents, dan di sini ada bahan latihan saya, kita akan gunakan dari yang ini, website e-commerce, di sini ada folder image, ini akan kita gunakan. Nah, saya akan Ctrl C, kita share saja dia, dan kita masukkan ke bagian dalam sini kita masukkan, kita copy. Coba kita lihat seperti ada yang salah di sini. Tambahkan, ini escort ini kita hapus saja. Ya, Bin. Kita ulang lagi tadi, kita paste. Nah, ini adalah file image yang berisi barang foto-foto kita digunakan. Nanti akan kita masukkan. Baik, selanjutnya kita coba masuk ke bagian CSS untuk memasukkan bagian dari class main ini. Kita ke bagian bawah sini. Baik, kita akan masukkan yaitu seperti yang akan saya masukkan sini. Main, kita masukkan yaitu main. Tidak salah. Nah, kita masukkan ini main background URL image background png. Jadi kita gunakan dari bagian yang image ini, gunakan background png ini. Untuk lihat image background png no repeat. Dan background size cover height 100 ph, background positions 50%.
Nah, widthnya itu kita gunakan 100%. Enter. Masukkan untuk main H1. Ini untuk kelas bagi kelas H-nya ini dan di sini. Lihat. Nah, H1 kelas ini akan kita masukkan di file CS ini. Menggunakan font size 4 rem, font weight 700 dan colornya ada RGB 248, 26, 32. Coba kita lihat. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, backgroundnya sudah muncul, lingkar seperti ini untuk backgroundnya, dan ini adalah, dan tulisannya terbungkus oleh background seperti ini. Baik, kemudian kita buka kembali bagian indeks. Baik, kita akan masuk sini untuk icon section. Seperti ini, icon section. Section class neo, div class container PY5, div class row PT5, div class call column LG7 M auto, div class row text center agak text yang tengah, div class call LG4 image img search source image bisa PNG class image fluid alt 6 natural div. Jadi nanti kita bisa gunakan dari yang div sini. Kita kontrol C, kemudian kita salin untuk dua buah ke bawah dan kita ganti saja untuk gambarnya. Ini, dan kemudian dia dibungkus oleh div dan section seperti ini. Lalu untuk bagian di style CSS-nya, kita akan cek apakah ada yang kita masukkan. Sebelum kita cek, coba kita lihat dulu apakah benar. Masukkan seperti ini. Kita lihat ke bawah, nah dia akan muncul untuk gambarnya seperti ini. Itu icon-iconnya. Baik, kita lihat tadi, sudah kita lihat tadi untuk iconnya seperti tidak ada yang perlu kita masukkan di style. Lalu kita akan lanjut ke bagian product section. Kita masukkan seperti yang saya masukkan sini. Kita masukkan yaitu product section class product, div class container PY5, div class row PY5 M auto text center, div class call LG large 5 M auto text center. Buat trending style untuk H6 style ini, let color red, be healthy, tulisannya masukkan itu be healthy for the food. Kemudian div class row, div class call large 3 text center setengah, div class cut border so WG like, kemudian cut body, cut image search, image buah, plug, image fluid. Dan selanjutnya kita akan nyalin saja. Seperti ini, kita hanya tinggal apabila kalian sudah membuat satu buah tadi seperti ini bisa kalian salin dari bagian sini. Div class call ini kalian akan salin sebanyak beberapa, 1, 2, 3, 4. Kita buat satu tadi, kita salin menjadi 5. Ya. Nah, kita lihat sini. 1, 2, 3, 4. Tadi kita sudah buat satu saja, lalu kita salin menjadi 3 lagi, menjadi 4 buah. Itu bagian produknya. Di bawahnya itu ada div class row, div class call, 6 text center yang auto, button class btn1. Nah, ini adalah yang akan kita masukkan di bagian style CSS kita, yaitu button 1 class baru. Style baru, masukkan. Baik, kita masukkan di sini, yaitu btn1 ini. Height 45 pixel, to width 35%, border kita hilangkan, outline kita hilangkan. Lalu untuk background color kita masukkan RGB lagi. Untuk color kita masukkan white, untuk color tulisan. Lalu font weight 200 dan border radius 600 pixel. Lalu selanjutnya di bagian bawahnya kita tambahkan yaitu btn1 hover. btn1 hover. Background color tutup tuh. Nah, seperti ini, background color RGB 223 1577 beda. Dan transisinya 0,5 detik. Sekarang coba kita cek. Nah, seperti ini. Dia akan muncul seperti ini, dan ini juga akan klik more. Apabila kita kecilkan, dia juga akan berubah ukurannya. Misalkan lagi,
Kenapa dia tulisan ini menjadi naik turun seperti ini? Ini karena gambar yang saya pilih ukurannya tidak sama. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Karena itu menyebabkan untuk tulisannya tidak mirip, tidak sama ukurannya. Akan tetapi untuk kode sudah kita masukkan sudah benar. Apabila kita menggunakan yang ukuran sama, maka dia akan menjadi rata. Dan selanjutnya kita akan kembali ke indeks HTML dan kita akan masuk ke bagian deskripsi section. Nah, seperti ini. Deskripsi section, masukkan section class, about, kemudian div class container p5, div class row p5, div class call g8, auto text center, dan h1 untuk kelas H1 nya welcome to our community. Untuk H6 stylenya kita masukkan color red. Join us in promoting healthy living chalk organic food. Dan div class row, div class call g4, dan di sini ada image source-nya. Untuk paragraf kita masukkan kata-kata Lauren Isum dollar Sid Ahmed. Ini adalah kata-kata untuk apa ya, kata-kata template saja agar untuk mengisi bagian dari paragraf kita. Kalian bisa ganti ini. Kemudian apabila kita sudah membuat satu dari div ini, lihat dari div class ini, kalian bisa di blok saja div-nya ke sini, kalian copy ke bawah 2 buah seperti ini. Sudah membuat 3 buah. Kemudian lanjut ke bagian bawah, div class row pt3, kemudian div class call lg6 text center m auto. Untuk button class kita menggunakan button 1 shop more. Lalu kita coba lihat di style CSS dulu apa akan kita masukkan, yaitu di sini kita akan masukkan untuk kelas, yaitu kelas H1 saja untuk menggunakan font weight 700. Kita cek sekarang seperti hasilnya. Nah, seperti ini. Untuk bagian kita tambahkan deskripsi tadi, akan muncul seperti ini dengan tulisan di tengah warna hitam, dan ini sudah kita masukkan color ya, belum muncul. Ini juga karena berbeda-beda ukuran fotonya, tapi untuk ukuran kolomnya dia sama, sejajar. Dan untuk tulisan shop mall gini. Dan kita kembali buka bagian style, sukses. Kita masuk ke bagian index HTML dan kita akan lanjut ke bagian subsection. Baik, saatnya kita lanjutkan ke bagian subsection. Masukkan di sini, masukkan seperti yang saya salin ini. Coba kita cek dulu. Nah, untuk kelasnya yaitu subsection. Masukkan yaitu section class shop, div class container, div class row p5, div class call large 8m auto text center agar teks berada di tengah. Dan untuk H1 nya kita masukkan explore our store tulisannya. H6 style color red, tulisannya pick your organic product, div dan kita bukan div class row yaitu kita masukkan div class call large 3 text center, div class card border 0 bg like mb2 button 2, dan masukkan div class card body. Sini kita masukkan yaitu image search source image buah jeruk. G ini berasal dari image yang kita miliki plus image fluid. Alt div, altnya kita kosongkan, div terus masukkan yaitu misal buah jeruk, masukkan sini jeruk dengan paddingnya di sini paragraf diisi dengan harga $10 misal. Bisa kalian ganti juga. Nah, kemudian bisa kalian buat, apabila kalian sudah membuat dari div sini ke div ini, bisa kalian lock, lalu kalian Ctrl C, kemudian kalian salin ke bawah sebanyak 4 kali, sebanyak 4 kali buat 4 kelas baru, dan bisa diganti dengan gambar yang lain. Lalu apabila sudah, maka kalian bisa blok dari yang paling atas, dari blok yang pertama ini ke blok ke 3, K2, 3, 4 yang sudah dibuat ini.
Ini bisa kalian shift, jadi bisa kalian copy lagi jadi 2 agar menurun ke bawah 2 tingkat. Coba kita cek. Hasil di sini bisa dilihat bahwa dia menumpuk ke bawah seperti ini. Nah, sudah disalin sebanyak 3 kali. Lalu, baik, coba kita cek lagi, kita lanjutkan. Baik, lalu coba kita lihat di bagian subsection ini. Apabila kita lihat, kita sudah memasukkan yaitu, nah, kita lihat di sini, kita buka ini, kita melihat bahwa kita sudah memasukkan untuk kelas card border, kelas card body. Nah, kita akan masukkan di bagian style CSS untuk style bagi cardnya. Kita masukkan di bawah sini, copy. Nah, seperti ini, card hover box shadow min 1 pixel, min 1 pixel, 151, min 1 pixel, FBA. Webkick box shadow-nya seperti ini, dan mouse box shadow transisi 0,5 detik. Sekarang coba kita cek, dia akan menjadi seperti ini. Apabila kita ingin mengklik, maka dia akan istilahnya kayak menonjol seperti ini dan memiliki bayangan di samping-sampingnya agar lebih terlihat. Nah, menjadi seperti ini apabila kita ingin mengkliknya. Baik, kemudian sekarang kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, itu di bagian bawah dari subsection. Baik, di sini kita akan masuk ke bagian more section. Kita masukkan saja seperti ini. More section, section class Apple P5, div class container text center P5, div class row P5, dan div class call notch 6. Ada satu kelasnya kita gunakan font weight bold P3, unlock your potential misalnya, dan H6-nya kemudian join us in promoting healthy life in talk organic food. Batasan kelasnya kita gunakan BTN1 MT3, more from organic butter, div section. Dan di sini kita memiliki section class Apple. Nah, kita akan masukkan di bagian style CSS-nya untuk kelas bagi Apple. Sini. Baik, kita akan masukkan pertama-tama yaitu Apple, Pak. Style class Apple ya. Background linear gradient, piano, LGBA, kita masukkan image background, buah JPG, no repeat. Background size cover, webnya, kemudian height 80 ph dan widthnya 100%. Lalu di bagian bawahnya kita masukkan kelas untuk Apple H1-nya. Nah, untuk kelas Apple H1, font family kita gunakan Lobster Cursive dan color white. Untuk bagian Apple H6-nya kita menggunakan font family Rubik sans serif dan color white juga. Baik, kita cek. Nah, seperti inilah tampilan dari more section-nya. Kita bisa klik di sini. Nah, seperti inilah tampilannya, dan dia background-nya menutupi semua bagian layarnya. Baik, sekarang kita akan lanjut bagian indeks lagi. Dan selanjutnya akan kita masukkan di sini yaitu adalah kontak section. Ctrl V, masukkan kontak sectionnya. Sekarang kita akan bahas kontak sectionnya, yaitu kita gunakan di sini adalah section class kontak P5, div class container P5, div class row, div class call out 5, m auto text center, H1 kontak us, tulisannya Adam style colored with love to her from you. Div class row P5, div class call large 9 m auto, div class row, div class call. So di sini H6 location bisa kita masukkan saja. Lalu H6 juga untuk P paragraf kita masukkan telepon. Dan untuk email kita masukkan untuk contohnya saja. Lalu kita masuk bawahnya yaitu div class lagi, kita buat div class baru call large 7
class row, div class call large num. Masukkan di sini yaitu input type text class form control body like placeholder first name div class call large num, input type text class form control body like placeholder untuk membuat tempat tulisan last name. Div apalagi yang baru yaitu div class row, div class call large 12 p13 text area untuk memasukkan teks ya dalamnya, name class form control bagi like placeholder enter your name, id calls 10 dan rows 5, column 10 dan rowsnya 5 area. Dan untuk buttonnya kita gunakan kelas button 1 submit. Nah, seperti ini tampilan dari kontak section kita. Kita bisa masukkan nama kita di sini, nama pertama, misal di sini ada, lalu di sini kita masukkan last name, di sini kita masukkan misal Ghazali, seperti itu. Di sini juga, kita lihat di sini dia masukkan enter your name. Mungkin bisa kita ganti dari enter your name menjadi coba kita pikirkan, misal kita ganti name-nya menjadi kesan saja, enter your ini ada pesan message, enter your message saja. Baik, enter your message kita lihat berubah, nah dia berubah jadi enter your message. Kita juga bisa masukkan apa kita masukkan, ini kita kirimkan pesannya. Itu kemudian selanjutnya yang kita masukkan di sini adalah untuk bagian footer section. Bisa kita cek dulu sekarang footer sectionnya, kita lihat di sini. Section class nails kita masukkan yaitu nails p5, div class container p5, div class row, div class call large m auto text center. Salah satunya kita gunakan join our society, input type text class x3, placeholder enter your email, tempat masukannya. Pada button class kita masukkan btn2 submit, kelas baru yaitu btn2, class row, class column large 11, class row, div class call large 3 p3, h5 class padding button 3, customer care regular on time always div. Coba kita lihat, nah seperti ini ya. Misal kita sudah buat ya, kita masukkan di dalam dari div class row, itu div class call large. Nah kita lihat kita sudah buat dari div ini ke sini. Kita kontrol, kita blok saja, lalu bisa kalian copy sebanyak 3 kali, 1, dari sini 1, 2, 3 kali. Tapi yang di bagian bawah, bagian dari div class terakhir, dia masih berada di dalam div class row. Kita ganti isinya dari yang h5 class pb3 masih sama, tapi yang bagian dari paragrafnya kita ganti menjadi span dalamnya adalah e-class, kita masukkan yaitu fab Facebook. Ini adalah untuk fun awesome-nya. Span e-class fab Instagram, span e-class fab Twitter, span e-class fab Google Plus. Kita lihat di atas sini kita sebelumnya sudah memasukkan namanya yaitu kayak semacam CDN untuk font awesome kita. Bisa kita cek dia berada di bagian coba kita lihat bagian sini. Lihat ya. Di sini yang kita sudah masukkan style sheet, https cdn.js cloudflare font awesome.
Ini guna dari yang kita masukkan tadi sebelumnya. Baik, coba kita scroll lagi ke bawah, dan sekarang kita akan lanjut untuk bawahnya lagi, yaitu div hr p-class text center copyright copy 2025 save this template. Ini adalah tulisan untuk footernya. Sekarang kita akan masukkan untuk style bagi bagian yang kita lihat sini adalah nails. Seperti ini. Kita akan masukkan footernya. Yang kita akan masukkan kelasnya. Ya, style CSS. Nah, baik, di sini kita masukkan yaitu nails. Kelas nailsnya, background color yang digunakan adalah black. Lalu color tulisannya yaitu white. Lalu selanjutnya untuk button 2, masukkan height 45 pixel, width 100 pixel, dan lalu backgroundnya juga white. Background yang kita gunakan white. Kemudian margin leftnya min 10 pixel, border 2 pixel, solid white, dan font weight 600. Lalu di bagian sini adalah nails input. Nails input, height 45 pixel, width 55%, border 2 pixel, solid white, outline non, background black, color white, margin top 20 pixel, dan font weight 600. Lalu selanjutnya adalah nails. Untuk placeholder-nya kita gunakan color-nya yaitu white, color dari placeholder. Kemudian untuk nails P-nya paragraf kita gunakan margin 0. Dan kemudian yang terakhir adalah fab dari itunya. Di sini kita gunakan yaitu font size 2,5 rem dan cursor pointer agar kursornya ini ketika itu berubah dari mungkin bentuknya ada klik, bentuknya yaitu seperti tanda panah biasa, atau bentuknya seperti jari kita ubah menjadi pointer, yaitu seperti istilahnya untuk poin bulat seperti itu. Dan ini kita gunakan paddingnya, yaitu kita masukkan padding right 5 pixel. Padding right kita masukkan 5 pixel. Baik, sekarang kita cek bagian bawah dari footernya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk bagian footernya, join all society. Di sini kalian juga bisa masukkan lagi email kalian, misal seperti ini. Bisa juga dihapus. Nah, ini submitnya. Pointer. Kita lihat sini regular of time, ini bisa kalian ganti customer care ini, mungkin yang ini bisa kalian ganti menjadi kontak atau bot atau mungkin yang lainnya. Oh, maksud saya pointer bukan seperti ini, tapi menjadi seperti klik seperti ini. Klik. Nah, seperti ini bisa diklik apabila kalian sudah memasukkan nanti. Nah, seperti ini tampilan awal untuk web responsifnya. Untuk halaman awal dari web responsif. Kemudian, sebelum kita terakhir ini, kita lihat di bagian bawah sini untuk penutupnya dia masih kosong. Sedangkan di bagian atas kita lihat bagian awal kita memasukkan yaitu sini, geser ke atas sedikit lagi. Bisa kalian di sini kita memasukkan yaitu Bootstrap CSS. Nah, sedangkan kita belum memasukkan untuk Bootstrap JS-nya. Kita akan masukkan Bootstrap JS di bagian bawah. Bagian bawahnya. Nah, di bagian bawah dari footer ini kita akan masukkan yaitu Bootstrap JS. Sekalian penutup bagi head dan body. Masukkan sini yaitu Bootstrap JS script source yang sebelumnya. Kita lihat sini. Nah, space cdn JS deliver net npm bootstrap. Untuk JS integrity, kodenya, host origin, anonymous, body, HTML. Ini bisa kalian masukkan. Nah, seperti ini. Baik, sekarang kita cek tampilannya. Ya, dari atas seperti ini. Ini bisa seperti inilah tampilan dari webnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari website e-commerce karena kita hanya melakukan codingan untuk tampilan halaman awal web. Apabila kita kecilkan, misal dia menjadi seukuran HP, ini bisa kita klik seperti ini,
home, trending, store, organic, kontak, seperti ini. Tapi ini tidak bisa kita klik karena ini masih tampilan awal. Apabila kita hanya menggunakan style CSS belum memasukkan bagian JS. Mungkin selanjutnya akan kita gunakan juga untuk bagian JS karena ini adalah hanya tampilan halaman awal dari website e-commerce yang responsif. Seperti ini. Responsif di sini maksudnya dia berubah bentuk menjadi seukuran dari browser yang digunakan apabila kita menggunakan. Nah, ini apabila kita menggunakan browser seukuran HP, misal ini, dia berubah menjadi seperti ini. Tidak ada ruang kosong yang tersisa. Nah, kemudian apabila kita gunakan tampilan besar seperti ini, dia juga akan menyesuaikan. Baik, demikian video kita hari ini. Kita melakukannya dengan cukup cepat. Kalian bisa mengikuti apa yang sudah saya masukkan sebelum-sebelumnya untuk mempercepat proses pembelajaran. Baik, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video saya dan saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sampai bertemu kembali di video kita selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.